Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna, dikucurkan rezeki sederas-derasnya, ditajibkan akan segala ilmunya, semakin tertitip kekuatan yang sangat luar biasa, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, dalam kesempatan ini saya ingin ijazahkan buat saudaraku tentang sebuah rahasia kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman mengerti dan paham cara meminta kepada Allah dan penuh benar-benar yakin kepada Allah dalam meminta. Berbeda dengan kita zaman ini, karena udah dikasih semacam teori-teori ilmu yang secara tidak langsung kadang membuat yakin kita berkurang dan menghadirkan rasa ragu. Contohnya apa? Banyak kajian-kajian yang berbicara kalau doa nggak dikabul sekarang berarti dikabul besok, nggak dikabul besok tunggu besok lagi. Kalau juga nggak dikabul, Allah Maha Tahu yang terbaik. Kalau juga nggak dikabul, nanti di surga. Itu menurut saya kajian-kajian yang malah bikin kita semakin ragu dan semakin mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Karena perlu kita ketahui, ud'uni astajib lakum, berdoalah, pintalah, Allah akan kabulkan. Jadi yang harus benar-benar dipahami dulu, yakin dan paham dan mengerti cara berdoa, maka apapun yang dipinta akan dikasih. Baiklah saudaraku, silakan qabil tuh di kolom komennya sebagai ijab qabul akan ijazahnya, dan silakan qabil tuh di batinnya seikhlas mungkin lahir batinnya. Ikuti apa yang saya ucapkan berikut ini. Asma kejayaan Nabi Sulaiman atau kaji kejayaan Nabi Sulaiman. Al-izatu lillah bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang fokus dada tengah saudaraku, benar-benar fokus. Ikuti kalimat ini dengan selembut mungkin ya. Ikuti kalimatnya selembut mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Jadi saudaraku, ketika saudaraku benar-benar ingin memiliki sesuatu yang sangat luar biasa,
Ketika saudaraku benar-benar ingin segala hajatnya terkabul dengan sangat luar biasa, pertama yang harus saudaraku yakini, jangan ada lagi paham bahwa doa yang diminta di dunia nanti akan dikabul di surga. Kecuali doa buat akhirat silakan, tapi kalau doa buat dunia, ya di dunia. Minta mobil mah nggak bakal dikabul di surga. Jadi perbaiki paham-paham yang menurut saya mengurangi yakin dalam sebuah kalimat ayat Allah kalamullah ud'uni astajib lakum. Karena mau minta mobil mah nggak ada di surga. Mau minta istri mah istri nggak ada di surga. Dan kalau ada bahasa Allah Maha Tahu mana yang terbaik, benar Allah Maha Tahu mana yang terbaik. Tapi perlu kita ketahui Allah Maha mendengar apa yang kita pinta. Dan Allah Maha amanah dengan segala janjinya. Dan kenapa tidak dikabul? Ya Allah, saya mau lunasin hutang, ya Allah, tolong bayarkan hutang saya, ya Allah. Dan ketika nggak dikabul, dibilang besok. Ketika juga nggak dikabul, dibilang Allah tahu mana yang terbaik. Ketika juga nggak dikabul, nanti di surga hutang harus dibayar. Jadi paham-paham seperti ini mah membuat bingung umat Islam. Paham-paham seperti inilah yang bikin orang Islam itu banyak yang miskin, karena yakin akan Robbi berkurang. Maka dari itu, kedepannya setelah perbaiki keyakinannya, perbaiki pahamnya, zikirkan kalimat tadi. Fokus dada tengah, ya, fokus dada tengah. Sebelum berzikir, saudaraku minta apa saja sama Allah. Mau minta apapun, minta sama Allah. Sesudahnya zikir, fokus dada tengah akan kalimatnya. Zikirkan kalimatnya selembut mungkin. Rabbiu firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Zikirkan terus. Ya Allah, ampuni hamba dan kasih kepada hamba apa-apa yang belum pernah dikasih kepada siapapun. Begitu yakinnya kita meminta kepada Allah, karena Engkau Maha Pemberi, ya Rabb. Itu yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, meminta kekayaan, meminta penundukan berbagai makhluk, baik binatang, jin, syaitan, dan segala macamnya. Itu yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Saking yakinnya Nabi Sulaiman, apa yang dia pinta bakal dikabul oleh Allah. Bahkan nggak nanggung Nabi Sulaimannya meminta kepada Allah apa yang belum pernah, kekuasaan yang belum pernah, kejayaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Dan Nabi Sulaiman yakin. Ini kita mau minta uang 50.000 aja nggak yakin gimana mau dikabul sama Allah. Setelah itu dalam kalimat itu ada Rabbi firli, sebuah pengampunan. Jadi kalau mau minta apapun dulu, minta ampun dulu sama Allah. Minta maaf dulu sama Allah, baru minta apapun ingin kita. Maka zikirkanlah kalimat ini. Zikirkan benar-benar selembut mungkin hingga paham hadir buat saudaraku. Maka ketika energi kalimat ini telah benar-benar nyatu buat saudaraku, segala ingin saudaraku akan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga benar-benar bermanfaat. Saya Rajo Mangkuto Alam, salam satu batin satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.